Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, termasuk pagi ini kita bisa melanjutkan kembali bacaan di kitab Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilmi kada Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana para salaf dulu, para pendahulu kita yang soleh, mereka saling menghormati sebagian kepada sebagian yang lain untuk mengobati hasad di antara mereka. Dan banyak sekali contoh yang disebutkan dalam kitab ini, sudah 10 kita baca. Sekarang kita lanjutkan yang ke-11. Qala hafizahullah al-mithalul al-hadi asyar, contoh yang ke-11. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala su'ila an mas'alatin, beliau ditanya tentang suatu masalah. Wa kana mahu al-imam ibnu Wahbin Syekhu Misrin, Syekhu Misra. Beliau bersama al-imam ibnu Wahab, gurunya Mesir. Fasa'ala sa'il ibnu Uyainah, fasa'ala sa'ilu ibnu Uyainah, maka ada orang yang bertanya kepada Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan. Fa fatina Ibnu Uyainah anna ma'ahu aliman akhar, dan Ibnu Uyainah sadar kalau bersamanya ada orang alim yang lain. Wajah soal ilaihi, maka diarahkanlah soal itu kepadanya. Waqala hada syekh ahli Misr, beliau mengatakan ini adalah syekhnya penduduk Mesir. Yukhbiru an Malik bikada, mengkhabarkan dari Malik begini. Jadi muridnya Imam Malik. Falam yasta'thir bil jawab, jadi beliau tidak memonopoli jawaban. Padahal beliau yang ditanya, tapi tahu ada orang alim di sebelahnya. Dilemparkan pertanyaan kepada orang alim yang lain. Begitu agungnya contoh para salaf ya. Bagaimana mereka ingin menghilangkan hasad, menghilangkan rasa saling iri di antara mereka. Bal athara dzalikal akhar bil jawab, bahkan belum mendahulukan orang lain ya untuk menjawab. Ma'rifatan li haqqihi, karena memahami atau mengetahui haknya. Wa tauqiran li fadlihi, dan menghormati keutamaannya. Wa idharan li ruhil mahabbati, dan menampakkan sensi dari cinta. Qala talibil ilmi, maka kewajiban seorang penuntut ilmu an yanhaja hadal manhaj, untuk menempuh manhaj jalan ini. Fala yasta'thiru ala ghairihi, jangan memonopoli atas orang lain. Wala yuqaddimu hubbadz dzati wal ananiyata wal ananiyati atau ananiyata, dan jangan mendahulukan cinta diri atau egois dan egois. Jadi sifat ananiyah ini kadang-kadang yang bisa menjerumuskan orang lain kepada hasad. Gara-gara yang satu terlalu egois, yang lain jadi hasad. Itu sampai ke tingkat suami istri bisa begitu. Suami yang terlalu egois, akhirnya istri hasad kepada suami, bisa terjadi. Maka hati-hati, jangan suka egois, jangan terlalu mencintai diri. Mencintai diri berlebihan ini bisa menyebabkan keegoisan. Jadi egosentris, egois, lebih mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Sementara Islam menganjurkan untuk apa? Al-ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Itu untuk masalah dunia, perkara duniawi. Wala yatarafa' wa yatasaddar. Jadi jangan meninggikan diri, jangan menampilkan diri ala hisabi ikhwanihi, dengan resiko mengorbankan kawan-kawannya. Ini egois namanya. Jadi mau menang sendiri, mau mendahulukan diri sendiri atas orang lain. Nah itu kebiasaan orang-orang yang mencintai dunia seperti itu.
Makanya orang bersaing menjadi pemimpin, ya. Dalam pemilu ingin menang semuanya. Ini egois semua sebenarnya. Kalau dulu para salaf bilang apa? Kamu saja, dia saja, jangan saya. Begitu kalau masalah kepemimpinan. Hari ini saya saja, pilih saya, kalian akan sejahtera. Ya, begitu janji-janji politikus. Itu ananiah sebenarnya. Itu sikap egois. Kecuali kalau betul-betul dia orang yang paling mampu, yang lainnya nggak ada yang mampu. Silakan bilang begitu. Seperti Yusuf alaihissalam minta ditunjuk menjadi bendahara, tidak masalah. Kemudian wala yaskhatu wala yaghdab, dan jangan kecewa, jangan marah apabila orang lain yang tampil, apabila orang lain yang diangkat oleh manusia. Jangan kecewa, jangan sedih, jangan berkeluh kesah, jangan marah. Wa yatakaddar 'aishuhu idza 'alima anna ahda aqranihi tafawwaqa alaihi. Jadi jangan keruh hatinya, jangan sampai keruh hidupnya jika mengetahui ada seorang dari kawan-kawannya yang dulu selevel dengan dia atau bahkan adik kelasnya ternyata mengunggulinya. Dia itu dulu pas belajar nggak paham, direndahkan. Ini orang hasad. Dia nggak tahu apa-apa itu sebenarnya. Kenapa sekarang dipuji-puji manusia? Ini hasad. Fenomena begini banyak, ya. Fenomena seperti ini banyak. Teman-teman ngaji begini. Tiba-tiba ada satu teman yang menonjol bisa menjadi ustadz. Yang lain itu akan tertimpa hasad sebagiannya yang memang hatinya rusak. Itu akan berupaya bagaimana menjatuhkan martabat kawan yang sedang diunggulkan oleh orang lain. Kalau annahu taraka hadza kullah, seandainya dia meninggalkan semua ini, la tasahhalat lahu abwabun minal khairi katsirah. Niscaya akan menjadi mudah baginya pintu-pintu kebaikan yang banyak. Intinya kalau orang itu hatinya bersih, taufik itu banyak. Taufik itu melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik itu segala pintu kebaikan terbuka. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Pintu-pintu kebaikan terbuka. Orang yang hatinya bersih seperti itu. Tapi kalau hati kotor, fokus ingin menjatuhkan orang lain, enggak ada kebaikan pada dirinya. Taufik tidak datang. Taufik tidak menghampiri. Maka menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Enggak ada untungnya sama sekali menjadi orang yang menyimpan dendam, menyimpan hasad, menyimpan penyakit dalam hati. Kemudian contoh yang ke-12. Al-Akhfash, alimun nahwi. Al-Akhfash seorang ahli nahwu. Lazima Sibawayh. Bisa juga dibaca Sabuyah. Sibuyah. Sibawayh atau Sibuyah. Jadi beliau melazimi, jadi namanya berguru itu melazimi ya, membersamai guru. Terus sampai betul-betul mengambil ilmu darinya. Muddatan tawilah, dalam tempo yang sangat lama. Begitu cara belajar orang dulu ya, enggak gampang pindah. 3 tahun pindah, 3 tahun pindah. Model sekolah kita sekarang seperti itu ya, 3 tahun pindah, 3 tahun pindah. Singkat kalau dibanding dengan orang-orang dulu dalam menuntut ilmu. Makanya ilmu-ilmu orang sekarang itu instan dan dangkal. Sementara orang dulu ilmunya itu mendalam, kokoh, mengakar. Jadi kuat ilmunya, jadi layak untuk disebut sebagai alim. Ma'annal Akhfash akbaru sinnan, padahal Al-Akhfash lebih tua daripada Sibawayh, gurunya lebih muda. Walakin hada lam yamna'hu minat tawadu, tapi ini tidak menghalanginya untuk merendahkan hatinya, tawadu. Yang namanya orang lebih tua itu bisa belajar dari yang lebih muda, itu berarti ada tawadu di dalamnya. Karena dia mengakui muridnya ini punya kelebihan, ya kelebihan ilmu. Kalau nggak ada kelebihan ilmu ngapain belajar sama dia? Wabadil juhdi, dan mengerahkan segala kemampuannya, kesungguhannya dalam belajar, fi tahsilil ilm, dalam menghasilkan ilmu. Walaupun gurunya lebih muda, tidak mengendorkan semangatnya untuk
menimba ilmu darinya. Ini orang yang tidak hasad begitu. Hatta man huwa asgharu minhu, bahkan sampai bersama orang yang lebih muda darinya. Walam yata'athar bi'aibin nasi, dan dia tidak terpengaruh dengan celaan manusia. Wala biqadhin nasi fihi, dan kritikan manusia terhadapnya. Jadi fenomena orang yang lebih senior belajar kepada junior, ini fenomena menghilangkan hasad. Ya, kita saksikan para asatidzah kita seperti itu. Yang lebih senior, yang lebih berilmu, berani duduk di majelis yang mengajar itu anak muridnya, cucu muridnya bisa jadi. Luar biasa. Itu teladan bagi kita. Ya, kalau memiliki guru yang seperti itu, tuh guru yang tawadhu, guru yang memiliki akhlak mulia, bisa duduk di majelis muridnya yang menyampaikan, beliau bisa duduk di situ. Ini luar biasa. Contoh yang ke-13. Mungkin bisa kita petik faedah dari kisahnya Al-Akhfash ini. Al-Akhfash, orang kalau belajar itu harus memiliki dua hal. Pertama tawadhu, yang kedua mencurahkan segala kesungguhan, bahkan mengorbankan segala yang bisa dikorbankan demi meraih ilmu. Begitu orang bisa meraih ilmu. Tawadhu, rendah hati. Bahkan kadang-kadang ada guru yang agak menyakitkan kalau berbicara. Sebenarnya nasihat, tapi mungkin nasihat ada yang pedas gitu. Pahit. Udah pedas pahit enggak karuan, dicampur jadi satu. Tapi murid sabar, tawadhu. Dia menyadari ingin mendapatkan ilmu, bukan mendapatkan apa? Harga diri. Harga diri murah kalau dibanding dengan ilmu yang akan dia dapatkan. Gak usah terlalu membanggakan diri, kita itu gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau kita ibaratnya dicela guru, direndahkan guru misalnya, sebenarnya bukan merendahkan, cuma rasanya kayak direndahkan gitu. Gimana sih kok gak paham-paham gitu, terasa direndahkan. Padahal itu motivasi sebenarnya. Cuma mungkin guru udah terlalu capek, akhirnya begitu kata-kata yang agak kasar gitu. Maka sabar, tawadhu, sebagai murid tawadhu. Kalau tidak sabar, tidak tawadhu, ya udah akan putus. Gak jadi belajar dengan guru itu minimal. Bahkan bisa jadi gak mau belajar pada siapapun. Dia ingin guru yang lebih baik malah dapat lebih jelek lagi. Udah selesai. Tamat dia belajar. Lolos ya, bukan lulus. Gagal. Contoh ke-13, Waqi'. Gurunya Asy-Syafi'i diantaranya. Hafidhu rahimahumullah. Mahasala li Waqi', apa yang terjadi pada Waqi'? Wasammahu ba'dul ulama, dan sebagian ulama menyebutnya mihnata Waqi', ujian Waqi'. Wal kisahnya ma'rufah, populer, disiar di kitab-kitab biografi ulama. Bitarjamatihi, dalam biografinya rahimahullah, wa khulasatuha, dan ringkasnya, anna Waqi'an haddatsa bi haditsin, bahwa Waqi' menyampaikan suatu hadis yata'allaqu bi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan wafatnya Nabi. Wa annahu hasalahu taghayyurun ba'dama mata, dan bahasanya terjadi perubahan setelah beliau meninggal. Faqama asyrafu Makkah, maka pemuka Makkah ada yang bangkit. Wa Banu Hashim ala Waqi', dan juga Banu Hashim terhadap Waqi'. Maksudnya mempermasalahkan gitu apa yang disampaikan oleh Waqi'. Syakauhu ila amiri Makkah, mereka bahkan mengadukan kepada pemimpin Mekah, gubernur Mekah. Hatta amara biqatlihi wa salbihi, Masya Allah. Sampai kepada tingkat gubernur menyuruh untuk membunuh dia dan menyalib dia. Ini mihnah namanya ya. Ulama dulu banyak yang mendapatkan mihnah, ujian.
Imam Ahmad dipenjara, disiksa berkali-kali sampai 3 generasi khalifah. Ibnu Taimiyah, banyak para ulama begitu. Imam Syafi'i juga begitu. Bahkan digelandang dari Yaman sampai ke Baghdad, diseret untuk diadili, dituduh penganut Syiah. Padahal beliau cuma mencintai Ahlul Bait, bukan mengikuti Syiah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah pasti mencintai Ahlul Bait, tapi enggak harus ikut Syiah, bahkan enggak boleh. Jadi sampai gubernur menyuruh apa? Salib dia. Faudkhilas sijin, maka beliau dimasukkan penjara. Wa hasala ma hasala minal qil wal qal, maka terjadilah apa yang terjadi dari katanya dan katanya, isu tersebar di mana-mana. Biasa begitu ya, apalagi orang terkenal pasti akan tersebar isu. Wa kana baina Waqi' wa baina Sufyan ma bainahuma. Antara Waqi' dengan Sufyan Ats-Tsauri itu terjadi apa yang terjadi di antara keduanya? Ada masalah antara orang alim. Lakinna Sufyana rahimahullah lam yastaghil dzalikal mauqif. Namun hebatnya nih, ada masalah antara keduanya. Ini kesempatan nih, mumpung lawan saya lagi di penjara, lagi diomongin orang, saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungguli dia. Tapi tidak, Sufyan tidak begitu. Lihat, tidak memanfaatkan kondisi itu. Ma'anahu qadirun alaihi, padahal dia sangat mampu untuk melakukannya. Bal dafa'athu taqwahu, bahkan ketakwaannya mendorongnya dengan karunia Allah Ta'ala semata, ila an yudzakkira amir Makkah bifadli Waqi', untuk mengingatkan pemimpin Mekah, gubernur Mekah tentang keutamaan Waqi', membela sekarang. Padahal ada masalah. Hebatnya ulama ya. Ada masalah, tapi tetap dibela. Karena sadar ini ulama gitu. Tetap menyadari ini orang alim, orang yang memberi manfaat bagi agama, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Wa 'idhami amrihi bainan nasi, dan besarnya perkaranya di antara manusia. Wa naqad lahu amrun lan yuskat alaihi, dan sungguhnya membunuhnya itu adalah perkara yang tidak bisa didiamkan, akan menimbulkan masalah besar. Wa fitnatun lan tuhmad naruha, dan akan menjadi fitnah yang tidak akan padam apinya. Fa haddarahu wa ar'abahu, maka Sufyan mengingatkan kepada gubernur dan menakut-nakutinya, bahkan berat nanti kalau sampai Waqi' dibunuh, masalahnya menjadi besar. Fa'utliqah, akhirnya beliau dilepas. Waqi' dilepas. Bifadlillahi, dengan keutamaan dari Allah, kemudian dengan syafaat dari Sufyan ya, yang banyak berbeda pendapat dengannya. Masya Allah ya. Ini contoh luar biasa. Seperti itulah kehidupan para salaf kita. Contoh-contoh ideal, teladan-teladan yang nyata, yang hampir punah di akhir zaman ini. Entah ada tapi di mana saya enggak tahu. Hampir tidak ada kehidupan saling membela antar ustadz. Yang ada saling menjatuhkan. Itu yang saya tahu. Antar ustadz saling menjatuhkan. Ini fenomena yang berkebalikan dengan para salafus saleh. Fandur kaifa taraha Sufyan ma bainahu wa baina Waqi'. Coba lihat bagaimana Sufyan melemparkan apa yang ada antara dia dengan Waqi'. Jadi masalah dilupakan. Ini alim. Kalau meninggal seorang alim, masalah menjadi lebih besar. Dan al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Ini prinsipnya ya. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Jangan ikuti hawa nafsu. Nafsu kita sedang gak suka dengan orang itu, tapi orang itu membawa kebenaran, maka kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Jangan mengikuti gengsi, jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti ego, tapi ikutilah apa? Al-haq. Ini hebatnya para ulama begitu. Ulama itu layak disebut ulama karena apa? Orang yang paling mengetahui al-haq
dan paling mengikuti al-haq. Kalau orang nggak ngerti al-haq bukan ulama. Orang ngerti kebenaran tapi tidak mengikutinya juga bukan ulama. Orang disebut alim itu kalau betul-betul tahu kebenaran dan mengikutinya. Contoh ke-14. Talhah rahimahullahu taala, istama'al qurra fi dari Al-Hakam ibni Utaibah. Para ahli qiraah, ahli Quran berkumpul di rumah Al-Hakam ibni Utaibah. Fajma'u amrahum ala anna Talhah rahimahullah aqra'uhum. Maka mereka bersepakat, jadi urusan mereka sepakati bahwa Talhah rahimahullah adalah yang paling ahli qiraah di antara mereka. Yang paling bagus qiraahnya, paling berilmu tentang qiraah. Wa aktsaruhum akhdan lil qiraah, dan yang paling banyak mengambil qiraah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari salafnya. Fatawaddu'a Talhah lamma balaghu hadzal amr. Maka Talhah pun merendahkan hatinya tatkala sampai kepada beliau berita tentang ini. Jadi keputusan itu tanpa sepengetahuan Talhah. Wa dhahaba ilal A'mash. Maka beliau pun pergi menuju A'mash rahimahullahu taala. Faqara'a alaihi, kemudian membaca kepadanya, maksudnya belajar. Walaupun dinobatkan sebagai yang paling qori, tapi beliau merendahkan hatinya untuk belajar kepada orang lain. Untuk menunjukkan pada orang lain bukan saya yang paling hebat gitu. Luar biasa. Kalau orang sudah dinobatkan paling hebat, ya dia jaga gengsi dong. Kalau enggak punya hati yang baik ya. Ngapain saya merunduk di hadapan orang lain merendah, kemudian berguru kepada orang lain. Saya udah paling hebat. Nah itu orang yang punya penyakit hati. Untuk menghilangkan penyakit hatinya, beliau datang berguru kepada orang lain. Hatta yadhaba anhu atharu dzalikal wasf, sehingga hilang darinya pengaruh dari sifat itu. Jadi gelar itu enggak menipu dia. Sifat yang disematkan orang lain yang mengangkat beliau sebagai orang ahli qiraah paling tinggi tidak membuat dia tertipu. Malah beliau berguru kepada ahli qiraah yang lainnya, Al-A'mash. Wa hadzal amru asirun. Ini perkara yang sangat sulit. Liana aktsarun nufus, karena kebanyakan jiwa-jiwa tuhibbu antumdah, pasti suka untuk dipuji. Wa yuthna alaihi, dan disanjung alaiha. Walakin i'lam, tapi ketahuilah anna thana idza sahabahu ijab, bahasanya pujian kalau sampai didampingi dengan takjub, ujub, fa innahu wabalun ala sahibih, maka itu petaka bagi pemiliknya. Fal hadara minat tahabun bihi, maka hati-hati dari meremehkan hal ini. Jadi ini contoh ya bagaimana orang tidak tertipu dengan predikat, tidak tertipu dengan penobatan. Sudah dinobatkan nih, bukan cuma sebagian ulama nih, berkumpul para ahli qiraah memutuskan ini adalah orang yang paling ahli qiraah. Ternyata apa? Justru malah merendah. Itu demi apa? Menghilangkan rasa congkak pada dirinya, ujub pada dirinya, dan juga tidak membuat orang lain apa? Hasad. Ini upaya Talhah rahimahullahu ta'ala. Contoh yang ke-15. Jadi mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kisah Talhah ini bahwa pujian itu sebenarnya berbahaya ya. Rata-rata orang dipuji itu justru hancur. Rata-rata orang dipuji dan dia mencintai pujian itu akan hancur. Tapi kalau pujian yang sekedarnya saja, yang menjadi motivasi penyemangat sementara saja, berikutnya motivasinya tetap lillahi ta'ala, insya Allah tidak mengapa gitu. Kalau ada orang yang sangat lemah semangatnya, disanjung sedikit saja, dipush sedikit saja. Biar apa? Biar
bangkit semangatnya, setelah itu ingatkan untuk lillahi ta'ala. Insya Allah boleh ya, penyemangat awal saja. Tapi kalau kemudian pujian sering dilontarkan dari orang-orang sampai ke tingkat dia merasa bangga dengan pujian itu, ini menghancurkan kehidupannya, gak cuma karirnya, hancurkan predikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan pujian. Pujian itu menyenangkan sekilas, tapi sebenarnya menyakitkan hakikatnya. Ya, dohirnya itu indah, tapi batinnya itu menyeramkan. Pujian itu batinnya menghancurkan. Contoh yang ke-15. Ismail ibnu Ulayyah. Ismail ibnu Ulayyah rahimahullah wa huwa Ismail ibnu Ibrahim ibni Muqsim al-Asdi. Hadzal imam min masyayikhil Imam Ahmad ibn Hanbal, salah satu dari guru Imam Ahmad rahmatullah alaihima. Data marratin uqimat as-shalah. Suatu ketika dikumandangkan iqamah salat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ya Ismail, innaha huna Ahmad ibnu Hanbal. Sesungguhnya di sini ada Ahmad ibnu Hanbal. Wa huwa min talamidihi, dan itu salah satu muridnya. Faqala, maka beliau mengatakan, qulu lahu yataqaddam. Katakan kepadanya untuk maju jadi imam. Fa'ulima annahu afdala wa ahaqqu bitaqaddum minhu. Fa'ulima annahu afdalu ahaqqu bitaqaddum minhu. Maka diketahui bahasanya beliau lebih utama dan lebih berhak untuk maju daripada Imam Ahmad. Wa hadzal amr qira'atahu sahlah. Perkara seperti ini membacanya gampang, akan tetapi ya'suru tadbikuhu wa yas'ub, akan tetapi sulit dan berat sekali prakteknya. Jadi mendahulukan muridnya untuk maju. Ilaman rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang ke-16. Istisyaru Salamah Ishaq fi Rahil ibnihi Ahmad ibni Salamah ila Abi Raja Qutaibah ibni Sa'id min masyayikh ashabi as-sahih. Jadi Salamah Ishaq Salamah bermusyawarah atau minta pendapat kepada Ishaq tentang kepergian anaknya, yaitu Ahmad ibni Salamah menuju Abi Raja Qutaibah ibni Sa'id, di antara masyayikh yang meriwayatkan dalam sahih. Falamma syawarahu, ketika bermusyawarah dengannya, wa kana Ishaq qariban li Qutaibah, dan Ishaq ini dekat dengan Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id. Qala Ishaq, maka Ishaq berkata, inna ibnaka hada qad akhadha anni. Sesungguhnya anakmu ini sudah ngambil ilmu dariku. Jadi orang tua murid, ya, wali murid tanya kepada gurunya, bagaimana kalau anak saya ini berguru kepada guru yang lain, konsultasi sama guru yang lama, dan antar guru itu bersahabat. Maka apa kata Ishaq ketika dimintai pendapat, inna ibnaka hada qad akhadha anni, anakmu ini sudah ngambil ilmu dariku, wa rawa anni, dan meriwayatkan dariku, wa ara an ta'dana lahu firrahili ila Qutaibah, dan aku melihat, aku berpendapat kamu harus mengizinkan dia untuk pergi kepada Qutaibah, ya'khudha anhu, agar mengambil ilmu darinya. Fa na 'inda Qutaibah ma laysa 'indana, karena di sisi Qutaibah ada ilmu yang tidak ada pada kami. Asa an yantafi'a, mudah-mudahan dia bisa mengambil manfaat. Ma'annahu qadirun ala an yushira alaihi bi'adami dhihab, padahal dia sangat mampu untuk
mengisyaratkan kepadanya jangan pergi ke sana. Toh saya juga masih banyak ilmu. Ada yang begitu kadang. Tapi beliau tidak. Beliau menganjurkan silahkan pergi ke sana. Ini guru luar biasa kalau begini ya. Ada sebagian ustadz yang menghambat muridnya untuk berkembang. Gak boleh belajar kepada ustadz yang lain. Sesama ahlu sunnah gitu. Kalau ke ahlu bid'ah jangan memang. Kalau ada konsultasi, ustadz boleh gak saya belajar kepada fulan. Dilihat. Kan orang jelas biografinya, kehidupannya. Ini orang sering menyampaikan kebid'ahan, jangan. Tapi kalau kita tahu ini sunnah, maka silakan pergi ke sana. Kalau mau memberi tambahan pesan boleh juga, nanti tunggu sampai kamu tamat kitab ini, kitab itu misalnya, tidak masalah. Tapi yang jelas guru itu memberi arahan kepada murid dengan yang terbaik bagi muridnya, maslahat untuk muridnya, bukan apa? Maslahat untuk dirinya. Jadi yang namanya dakwah, mengajar sebagai guru, jangan sampai mencari maslahat untuk pribadi. Dalam arti kalau ada murid cerdas misalnya, nanti kalau kecerdasannya diketahui oleh masyarakat, orang akan menilai, oh pantas ini muridnya fulan. Jadi nama guru bisa terangkat gitu. Jangan sampai itu kalau ada niat pada guru ingin terangkat dengan sebab murid misalnya, ini berarti ada maslahat pribadi dicari, tidak boleh. Ini tidak ikhlas. Sungguh keikhlasan itu sangat mahal ya. Berat. Ujiannya pun sangat berat. Makanya kalau tidak sadar rata-rata gagal orang diuji dengan keikhlasan. Diarahkan murid untuk bisa belajar kepada yang lainnya, walaupun mungkin ilmunya sama atau bahkan lebih rendah daripada dirinya misalnya. Tidak masalah, karena ada pada orang lain apa yang tidak ada pada diri kita. Walakin sahibul ilmi alladzi yanduru bi'aini tuqa wal wara', akan tapi pemilik ilmu, ahli ilmu yang melihat dengan mata takwa dan wara', la yudiruhu hadal amr, tidak membahayakannya perkara seperti ini. Murid pindah kemana, enggak merugikan dia sama sekali. Dia mencari maslahat untuk muridnya, bukan maslahat untuk dirinya. Bal wala yulki lahu balan, bahkan enggak dipikir ya. Enggak jadi pikiran hal seperti itu, enggak pernah dipikir. Dia fokus mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Wala yu'iruhu ihtimaman, jadi tidak memberikan perhatian kepadanya. Contoh yang ke-17. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dzakara Ishaq ibn Rahawayh. Ini juga bisa dibaca Rohuyah. Wa athna alaihi khairan. Imam Ahmad menyebutkan tentang Ishaq ibn Rahawayh, dan ini sahabat yang dekat, menyebutkan tentang Ishaq dan memuji kepadanya dengan kebaikan. Waqala, dan beliau berkata, lam ya'bur al-jisra, tidak pernah menyeberangi jembatan, ila Khurasan, sampai ke Khurasan, mithla Ishaq, orang yang seperti Ishaq. Jadi melewati sungai Furat ini, Ufrat. Jadi Ishaq ibn Rahawayh orang dari Persia yang menyeberangi sungai Furat. Tidak ada orang yang melewati sungai Furat yang semisal dengan Ishaq. Ini pujian luar biasa kepada ibaratnya saingannya gitu. Wa in kana yukhalifana fi asya, meskipun dia yukhalifuna menyelisih kami dalam banyak perkara. Ya, beda pendapat banyak, tapi tidak menutup tidak membuat seseorang untuk terhalang dari mengatakan yang hak, terhalang dari berbuat adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada takwa. Wa inna nasa lam yazal yukhalifu ba'duhum ba'dan, karena manusia itu ya terus menerus senantiasa akan berbeda-beda pendapat, biasa ya, beda pendapat. Jadi beda pendapat itu silahkan, tapi permusuhan itu
Jangan. Boleh beda pendapat, tapi enggak boleh bermusuhan. Sesama Ahlus Sunnah, jangan bermusuhan. Antara guru dengan murid berbeda pendapat banyak, dan ini Ishaq pun belajar kepada Imam Ahmad sebagai murid juga. Tapi kemudian ilmunya tinggi, kemudian banyak beda pendapat dengan Imam Ahmad. Termasuk Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i. Ternyata banyak beda pendapat juga dengan Asy-Syafi'i, sampai madhabnya beda. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, padahal guru dan murid. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik, sampai madhabnya beda. Jadi biasa, beda pendapat biasa, dan mereka saling mencintai. Orang sekarang baru satu beda pendapat udah musuhan. Mereka beratus-ratus masalah beda pendapat bersahabat. Coba, jauh sekali perbedaan. Jangan sampai perbedaan membuat kita bermusuhan. Ini beda pendapat dalam masalah ijtihadiyah ya, bukan i'tiqadiyah, bukan masalah akidah. Kalau beda pendapat masalah akidah, masalah sunnah dengan bid'ah, itu memang tidak dianjurkan untuk erat persahabatan. Di situ ada wala wal bara, di situ ada cinta, tapi juga ada benci. Ya, benci dengan kesesatan. Cintanya karena masih muslim. Fa bainahuma ikhtilafun fi ba'dil masail. Antara keduanya ada perbedaan pendapat dalam sebagian masalah. Wa ma'a hadza dzakara fadlahu wa syama'ilahu. Tapi bersama ini tetap menyebutkan keutamaan dan kebaikan-kebaikannya. 18. Qila li Sufyan, dikatakan kepada Sufyan, inna Malikan yukhalifu fi hadzal hadis. Sungguhnya Malik menyelisih dalam hadis ini. Warajulani imamani, dan dua orang ini sama-sama imam ya. Sufyan Ats-Tsauri dengan Malik bin Anas. Faqala Sufyan, ma ana wa Malikun illa kama qala Jarir. Bukanlah aku dan Malik kecuali sebagaimana dikatakan oleh Jarir. Wa ibnul Labun idza ma luzza fi qarnin lam yastati' saulatal buzli al-Qana'isi. Ibnu Labun ini onta yang berusia 2 tahun. Apabila tidak melekat pada tanduknya, tidak akan mampu untuk menyergap kambing yang besar. Ya intinya kami itu sama-sama gitu, nggak bisa saling mengalahkan, bukan untuk saling mengalahkan. Karena yaqul, seakan-akan beliau mengatakan, man ana hatta takisani bimalik. Siapa aku sehingga kamu membandingkanku dengan Malik? Ya sudah, Malik punya pendapat, saya punya pendapat. Beda pendapat tidak masalah. Malik imam azim asy-sya'n, kata beliau. Imam Malik adalah imam yang agung perkaranya. Wa ana bin nisbah ilahi shaghir. Adapun aku dibanding dia kecil. Jadi bahkan beliau merendah, bukan mengatakan sama ya. Wa hadza min tawadhu'i Sufyan, ini diantara ketawaduan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Wa illa, kalau tidak, fa Sufyan lahu qadruhu wa manzilatuhu. Sebenarnya Sufyan memiliki kadar dan kedudukan yang tinggi, tapi beliau merendah. Dan orang yang bisa merendah justru itulah yang akan tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seorang merendahkan hatinya karena Allah kecuali Allah akan angkat dia. Justru kita kalau mau tinggi itu jangan meninggi. Kalau orang ingin tinggi dengan cara mendaki kehebatan sendiri gitu, menampilkan kehebatan, menampakkan kehebatan di hadapan orang lain agar terlihat tinggi, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merendah karena Allah artinya ikhlas, bukan karena ingin tinggi ya. Awas, hati-hati, ini juga tidak ikhlas lagi. Ketika orang merendah ingin tinggi, ini kesombongan yang terselubung ya. Itu lebih sulit lagi menghindarinya. Jadi merendah karena Allah, lillah yang kuncinya. Kalau karena Allah berarti enggak ada tujuan lain, hanya ridha Allah yang dicari. Maka Allah pasti akan memberikan ketinggian kepadanya. Siapa yang merendah ingin ditinggikan oleh orang, ini tawadhu palsu ya.
sebenarnya itu kesombongan yang diselimuti dengan ketawaduan palsu. Kemudian contoh ke-19. Jadi tidak sedikit ya orang-orang kalau berbicara kadang-kadang merendah. Tapi dibalik merendah ingin meninggi. Ini tawaduk palsu namanya ya. Hati-hati dengan ketawaduan palsu. Merendah untuk meninggi, ini lebih bahaya dibanding orang yang meninggi, memuji diri meninggi gitu. Itu sombong terang-terangan. Dan orang yang tawaduk tapi dibalik itu ingin diangkat, itu sombong yang tersembunyi dan itu lebih bahaya. Sebagaimana orang kafir dengan munafik. Munafik lebih buruk daripada kafir. Kalau kafir terang-terangan, tapi munafik ngaku Islam padahal dia kafir. Jadi lebih buruk. Makanya hati-hati dengan ketawaduan yang terselubung, kesombongan terselubung di dalam ketawaduan. Tawaduk yang menjadi cover untuk kesombongan. A'udzubillah min dzalik. Ciri-cirinya orang itu gampang merendah kepada orang lain, tapi kemudian di balik itu dia ingin dipuji. Ingin dipuji ketawaduannya ya. A'udzubillah min dzalik. Itu ciri-ciri untuk kita sendiri, enggak ngerti, bukan ciri-ciri untuk orang lain. Kita enggak tahu orang lain. 19. Wa huwa min amtsilah masyayikhina al-mu'asirin. Ini diantara contoh guru-guru kita di masa kita sekarang. Wa adkuru hadzal mithal ma annani lam ahdurhu. Saya menyebutkan contoh ini padahal aku tidak menghadiri kejadiannya. Wa kana baini wa bainahu khutuwat. Karena antara aku dengan kejadian ini ada beberapa langkah ya. Maksudnya pokoknya enggak ketemu. Walakin sya'allahu anni la ahdurhu. Ya cuma beberapa langkah sebenarnya kejadiannya dari tempatku. Cuma Allah menghendaki aku tidak menghadiri kejadian itu. Walaqad ikhtalafa Syekh Nasiruddin Al-Albani hafizahullah taala ma Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Sekilas pernah saya sampaikan ya, ternyata di kitab ini saya lupa dulu dari mana. Terjadi perbedaan pendapat antara Syekh Nasiruddin Al-Albani dengan hafizahullah dengan Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah. Saat beliau menulis ini Syekh Albani masih hidup, At-Tuwaijiri sudah meninggal dan sekarang sudah meninggal semua. Dan saya membaca bukunya Syekh Hamud dalam membantah Syekh Albani, Masya Allah. Itu bantah-bantahan antara kedua Syekh itu Masya Allah luar biasa, keras, sangat keras. Jadi kalau orang baca membayangkan ini kalau ketemu pasti akan pukul-pukulan gitu. Bayangannya gitu karena memang keras sekali kata-katanya. Sangat keras ya, sangat menyakitkan hati. Kalau saya memposisikan ketika saya baca bukunya Syekh Hamud, saya bayangkan jadi Syekh Albani gitu. Gak rela gitu, berat sekali. Tapi itulah mereka, memberi contoh yang luar biasa bagi kita. Jadi beberapa masalah, gak cuma satu dua ya, banyak masalah berbeda pendapat. Wahadil masail matruhah mabsutah. Dan masalah ini semuanya dijabarkan ya di kitab-kitabnya. Salat tarawih, seperti salat tarawih dan yang lainnya. Masalah cadar juga. Waradda kullun minhuma ala sahibi. Masing-masing membantah temannya. Wa kullun lahu wijhatun nadhar. Masing-masing punya alasan, punya sudut pandang yang berbeda. Wa kullun lahu dalil. Masing-masing punya dalil. Warudud mabsutah. Dan bantahan-bantahan yang terbentang panjang lebar jadi buku gitu. Kalau dulu saya tahu perang ustadz itu cuma perang surat, perang selebaran gitu, perang makalah. Kalau ulama ini perang buku. Dan ini terjadi pada ulama yang lain juga. Wajah Syekh Nasiruddin Al-Albani ila Riyadh, dan suatu ketika tahun 1410 dan beliau meninggal sekitar 1420 ya. Syekh Al-Albani mengunjungi Riyadh. Faqabalahu Syekh Hamud At-Tuwaijiri fi walimati asya'in. Dan Syekh Hamud At-Tuwaijiri menyambut beliau dalam undangan makan malam inda ahadil masyayikh, di salah satu syekh. Faqama Syekh Hamud, maka Syekh Hamud berdiri rahimahullah padahal beliau lebih tua. Bitaujihi da'wah ila Syekh Al-Albani
li ziyaratihi. Untuk apa? Mengarahkan undangan kepada Syekh Al-Albani agar menziarahi jamuan itu. Faqabila da'watahu, maka Syekh Al-Albani pun menerima undangan itu. Wa zara Syekh Nasir Asy-Syaikh Hamudan fi manzilihi, bahkan Syekh Nasiruddin datang ke rumah Syekh Hamud. Bahkan al-majlis ajaban, dan majlis itu adalah sangat ajaib. Itfihi ihtiramu kullu wahidin minhuma li sahibihi. Kenapa? Karena di sana terdapat pemuliaan, penghormatan masing-masing kepada yang lainnya. Wa itharuhu alaihi, dan lebih mendahulukan kawannya daripada dirinya. Faqad dahabat al-khilafat, telah hilang seakan-akan perselisihan-perselisihan, dan yang tersisa tinggallah cinta, persaudaraan dan kasih sayang. Walau dzakartu li ahadin nas ana Syekh Nasiruddin zara Syekh Hamud, kalau aku sebutkan kepada salah seorang dari manusia bahwa Syekh Nasiruddin menziarahi Syekh Hamud, lastab ada dzalika, pasti orang itu akan menganggap tidak mungkin, ya, karena tahu khilafnya bagaimana. Lima bainahuma minal khilaf. Wa akhbarani man hadara, dan menceritakan kepada aku orang yang hadir di kejadian itu, wa huwa ahadu auladi Syekh Hamud, bahkan ini salah satu dari anaknya Syekh Hamud sendiri. Anna minal umuri allati ya'jabu minhal al-hadir, dan bahwa di antara perkara-perkara yang membuat heran orang yang hadir di majelis tersebut, mahasala min takdiri Syekh lahu, yaitu apa yang terjadi pada penghormatan Syekh Hamud kepada Al-Albani. Wa min itsarihi bil akal, dan dalam mendahulukan beliau dalam makan, wa taqdimihil akal ilaihi, bahkan memberikan jamuan kepada Syekh Nasir. Wa min tasyyi'ihi ila akhirid dar, bahkan menyambutnya sampai akhir rumahnya. Makana bainahuma minal khilaf, padahal ada perselisihan di antara keduanya. Dzakartu hadil amtsilah, aku menyebutkan contoh ini hatta na'lam anna ahlal ilm, sehingga kita tahu bahwa ahli ilmu ma bainahuma min ikhtilafin, bersama apa yang ada di antara bainahum, di antara mereka dari perselisihan, fi wujuhatin nadhar, dalam cara pandang, wa fi istimbatil ahkam, dalam mengambil hukum, minal adillah, dari dalil-dalil, ila annahum, hanya saja mereka idza istama'u tarahu ma bainahum minal khilaf, apabila berkumpul mereka akan meninggalkan apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan. Wasbahat al-ukhuwah tahkumuhum, sampai persaudaraan yang menguasai mereka. Bimakna annal khilaf fil masail, maknanya bahwa perselisihan dalam beberapa masalah, wa tabayun, dan perbedaan dalam cara pandang, la yamna'u min ihtirami ba'dihim ba'dun, tidak menghalangi untuk apa? Saling menghormati sebagian dengan yang lain. Fa kullun yukhalifu sahibah, semua orang pasti menyelisih temannya. Lakin akan tetapi la yalzam, tidak harus, min ikhtilafil ara, dari perbedaan pendapat-pendapat, an yatanafarul wud, untuk kemudian cinta saling menjauh. Wala yalzam min dzalikal bughdu, dan tidak mengharuskan rasa benci. Innana ikhwah, sungguhnya kita semuanya bersaudara. Orang semua bersaudara. Yuhibbu ba'duna ba'dun, semuanya apa? Mencintai yang lainnya, sebagian yang lainnya. Wala yarda ba'duna an yuktaba, tidak ridho sebagian kita untuk dighibah, au yugdah, atau dicela, fihi bihudurihi, di kehadirannya. Jadi kalau ada saudara kita dighibah, kita bela, kita enggak rela ada saudara kita dighibah. Walakin qad yakunu dzalika wujhatun nadhar, akan tetapi kadang-kadang laka bagimu ada cara pandang, fi mas'alatin ma, dalam masalah tertentu, walahu wujhatun nadhar, dan dia punya cara pandang yang lain, ukhra. Wa hadzal ikhtilaf, dan perselisihan ini, fi wujuhatin nadhar, dalam cara-cara pandang yang berbeda, la yamna min baqail wuddi wal mahabbati, tidak menghalangi untuk tetap adanya cinta dan kasih sayang. Wa nahnu na'lamu, dan kita tahu, anna ahlal ilm, bahwa ahli ilmu, minal mutaqaddimina, dari para pendahulu kita, wa minal mutaakhirin, dan dari orang-orang belakangan, la yazaluna yakhtalifun, terus menerus dalam perselisihan, beda pendapat itu biasa.
Wa hada amrun mustamirrun, dan ini perkara yang terus berkelanjutan, berkesinambungan pada ahli ilmu. Li'anna an-nasa tatafawatu uquluhum, manusia bertingkat-tingkat akal-akal mereka, wastimbatatuhum, dan cara berdalil mereka. Fahada yu'tadaka'an akthar min sahibih, maka ini akan mendatangkan kecerdasan lebih banyak daripada pelakunya, pemiliknya. Wadhalika yaftinu ila syai'in, dan itu mengetahui kepada suatu khafiyin yang tersembunyi, ala sahibihi, atas temannya. Warubba mubalaghin aw amin sami'in, bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falizaman an-nahdhar, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk berhati-hati, wa nuhadir, dan memberi peringatan, wa nuhadir, dan menjauhi, mimma yakunu fin nufusi, apa yang terjadi di dalam nafsu-nafsu kita. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu yang mengajarkan untuk saling membenci, ya, sesama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah wal jamaah. Setan juga, setan tuh nggak suka ngelihat suami istri itu mesra. Setan tuh nggak suka melihat kawan dengan kawan itu harmonis, erat, persaudaraan kuat. Setan paling nggak suka itu. Maka jangan ikuti langkah-langkah setan yang membisikkan don-don yang buruk, ya, prasangka buruk terhadap kawan kita. Ini hati-hati, bibit permusuhan terjadi, ditanamkan oleh setan, dipupuk oleh setan, terus dikembangkan oleh setan sehingga menjadi permusuhan yang besar. Fa idza ra'aita akhan laka, kalau kamu melihat saudaramu, tafawaqa 'alaika, unggul atas dirimu, wa atahu Allahu ma lam yu'tik, dan Allah memberi kepadanya apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Fal hadaro, maka hati-hatilah, min an yakuna fi nafsika syai', terjadi sesuatu dalam dirimu, ya. Jangan sampai ada sesuatu pada dirimu. Fain walija ila nafsika, kalau masuk kepada dirimu syai'un, sesuatu, min dalik, dari itu, fastaghfirillah, maka mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, wa tub ilaihi subhanah, dan tobatlah kepadanya. Wasalillaha, dan mintalah kepada Allah, an yuhabbiba akhaka laka, agar Allah membuatmu cinta kepada saudaramu untukmu, ya, membuat cinta untukmu kepada saudaramu. Wa yuhabbibaka ila akhika, dan agar membuatmu cinta kepada saudaramu. Oh, yang pertama bukan. Jadi mintalah pada Allah agar Allah membuat saudaramu cinta kepadamu dan membuatmu cinta kepada saudaramu. Jadi rasa cinta semua dari Allah. Kita mohonkan pada Allah agar kita mencintai saudara kita, agar saudara kita mencintai kita. Itu doa pada Allah Ta'ala. Wa tadzakkar qaulallahi ta'ala, dan ingatlah firman Allah Ta'ala tentang al-a'da, ya, musuh-musuh nih. Terhadap musuh saja Allah bilang apa? Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang terbaik, yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba ini fujaiyah, cepat gitu, langsung, nggak pakai lama. Tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan menjadi teman yang hangat, yang mesra, yang dekat. Karena apa? Karena membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi jangan membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Pokoknya bersikaplah untuk jauh lebih baik daripada siapapun. Maka Anda akan memanen segala keuntungan. Di antaranya apa? Pertemanan yang hangat dengan semua orang di sekitar kita. Fa kaifa idza kana dzalika bainal ikhwah wa baina talabatil ilm. Ini terhadap musuh nih ayat ini. Terhadap musuh saja begitu. Ya. Bagaimana pula dengan saudara? Bagaimana pula dengan sesama penuntut ilmu? Enggak boleh ada permusuhan, ya. Kalau sampai ada bibit-bibit permusuhan dan itu tidak dimusnahkan, hati-hati, ya. Hidup Anda dalam ancaman, ya. Hidup Anda terancam kehancuran, kebinasaan. Gagal Anda dalam menuntut ilmu, gagal menjadi orang alim. Kalau tetap dapat ilmu banyak, maka menjadi alim yang rusak mentalnya, ya. Rusak hatinya, rusak akhlaknya. Gak ada gunanya, ya. Alim tapi apa? Akhlaknya buruk.
Nah, bukan menjadi kebaikan bagi umat, justru akan merusak umat. Ilmunya menipu jadinya. Orang punya ilmu tapi akhlaknya buruk ya. Jadi menipu umat dikiranya itu kebenaran padahal itu akhlak buruk. Umat itu ngertinya kalau apapun yang dilakukan orang alim itu kebaikan, padahal itu akhlak yang buruk. Maka jangan sampai menjadi contoh yang buruk ya. Jadilah contoh teladan yang baik. Anda penuntut ilmu, maka harus menjadi orang-orang yang bisa mencontohkan kebaikan akhlak kepada orang-orang yang belum ngaji. Ya. Sehingga apa? Orang yang belum ngaji, yang dari jauh sudah melihat orang-orang ngaji ini kok serem-serem ya, itu akan berubah penilaiannya. Ketika Anda memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang sabar, santun, suka membantu, ceria, suka menolong, pokoknya berbuat baik kepada siapapun, orang pasti akan simpati kepada antum. Dan orang akhirnya banyak sekali yang tersadarkan diri untuk kemudian mau ngaji seperti antum. Dan antum berdakwah dengan akhlak. Itu jauh lebih mulia daripada berdakwah dengan kata-kata tanpa akhlak. Naudzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.